Bau aspal basah bercampur darah memenuhi udara malam itu. Lampu jalan berkedip seperti napas yang hampir putus. Dan suara mesin mobil yang ringsek masih berdesis pelan, seolah menolak menerima kenyataan bahwa segalanya telah berakhir. Di dalam mobil yang terbalik itu, Glenca terjebak di antara sabuk pengaman dan serpihan kaca. Tubuhnya dingin, napasnya terpotong-potong. Rasa sakit datang tidak sekaligus, melainkan bergelombang. Pertama panas di kepala, lalu nyeri tajam di dada, kemudian kebas yang menjalar ke kaki. Pandangannya kabur, dunia seolah berputar lambat. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan yang tenggelam oleh hujan tipis. Tidak ada orang, tidak ada mobil lain. Jalan itu terlalu sepi untuk sebuah kecelakaan yang seharusnya memanggil perhatian. Glenca merasa waktu memanjang dengan kejam. Setiap detik seperti tarikan panjang menuju kegelatan. Ia menutup mata sesaat. Dalam ketidaksadaran yang rapuh, pikirannya dipenuhi potongan hidup yang belum selesai. Wajah ibunya, suara tawa masa kecil, dan kelelahan panjang yang selama ini ia sembunyikan. Ia tidak meminta apa-apa, tidak berharap diselamatkan, hanya ingin rasa sakit itu berhenti. Langkah kaki terdengar di kejauhan. Pelan, mantap, tidak tergesa. Glenca membuka mata dengan sisa tenaga. Di balik cahaya lampu jalan yang berkedip, sosok seorang pria berdiri. Siluetnya terpotong bayangan. Jaket kerjanya kusam, sepatu keselamatan penuh lumpur. Wajahnya tidak panik, tidak terkejut. Seolah pemandangan ini bukan sesuatu yang asing baginya. Pria itu mendekat. Ia berjongkok di sisi mobil tanpa berkata apapun. Tatapannya tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Matanya hitam, dalam, dan kosong dengan cara yang aneh. Bukan kosong tanpa perasaan, melainkan kosong seperti sesuatu yang sudah melihat terlalu banyak. Glenca ingin bertanya siapa dia, tetapi lidahnya terasa berat. Napasnya tersendat. Pria itu memotong sabuk pengaman dengan pisau kecil dari sakunya. Tubuh Glenca ditahan dengan hati-hati agar tidak jatuh terlalu keras. Sentuhannya hangat, stabil, tidak ragu sedikitpun. Saat kulit mereka bersentuhan, Glenca merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan rasa aman sepenuhnya, melainkan keheningan. Seolah suara di kepalanya tiba-tiba mereda. Pria itu mengangkatnya keluar dari mobil. Hujan mulai turun lebih deras, membasahi rambut Glenca dan wajah pria itu. Namun ekspresinya tetap sama, datar, fokus. Ia membaringkan Glenca di tepi jalan, membuka jaketnya sendiri dan menutupkan ke tubuh Glenca yang gemetar. Lalu untuk pertama kalinya, ia berbicara. Suaranya rendah dan pelan. Jangan tidur. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Glenca mencoba mengangguk, meski penglihatannya mulai menghitam di pinggir. Ia menatap wajah pria itu lebih lama. Ada garis-garis kelelahan di sana, tetapi juga sesuatu yang lebih tua dari usia wajahnya. Sesuatu yang membuat jantung Glenca berdetak lebih cepat. Siapa? Suaranya nyaris tak terdengar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memeriksa denyut nadi Glenca, lalu luka di kepalanya. Gerakannya cepat, namun terkontrol. Angger, katanya akhirnya. Aku kerja di sini. Tidak ada penjelasan lebih. Tidak ada usaha untuk membuat kesan baik. Hanya nama. Disampaikan seperti formalitas yang tidak penting. Angger berdiri. Melihat sekeliling, lalu mengeluarkan ponsel lama dari saku. Ia menghubungi ambulans dengan nada datar. Menyebut lokasi dengan tepat, terlalu tepat untuk seseorang yang kebetulan lewat. Glenca memperhatikan bibirnya bergerak. Mendengar suaranya semakin jauh. Dunia mulai menyempit menjadi titik cahaya kecil. Dadanya terasa berat. Seolah ada tangan tak terlihat menekan dari dalam. Di ambang gelap itu, pikirannya bergetar.
Bukan kata-kata yang jelas, bukan doa yang terucap. Hanya perasaan mentah yang muncul begitu saja. Lahir dari ketakutan dan kelegaan yang bercampur. Rasa syukur yang tidak tahu kepada siapa ditujukan. Angger kembali berjongkok di sampingnya. Matanya menatap wajah Glenca dengan intensitas yang aneh. Sejenak, ekspresinya berubah. Bukan iba, bukan khawatir. Melainkan sesuatu yang mirip konflik. Glenca tidak melihatnya. Matanya sudah terpejam. Di dalam keheningan hujan dan lampu jalan yang berkedip. Sesuatu yang tidak tercatat dimanapun terjadi. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Angger berdiri lebih lama dari yang diperlukan. Ia menatap Glenca seperti menatap persimpangan jalan yang tidak seharusnya ada. Lalu, sirena ambulans terdengar dari kejauhan, memecah malam. Saat petugas medis datang, Angger melangkah mundur. Ia menjelaskan singkat, membantu sebentar, lalu menghilang sebelum ada yang sempat menanyakan identitasnya lebih jauh. Tidak ada yang memperhatikan pria itu pergi. Tidak ada yang menyadari bahwa di malam itu, sebuah aturan lama telah retak. Angger berjalan menyusuri jalan gelap dengan langkah berat. Hujan membasahi jaketnya, namun wajahnya tetap kering, seolah air enggan menyentuhnya terlalu lama. Di dadanya, sesuatu bergerak. Bukan jantung, bukan rasa sakit, melainkan gangguan kecil yang mengusik ketenangan yang telah ia jaga selama ratusan tahun. Ia menoleh sekali ke arah ambulans yang menjauh. Untuk pertama kalinya dalam keberadaannya, Angger menolong manusia tanpa mengambil apapun sebagai gantinya. Dan tanpa ia sadari, malam itu telah menandai awal dari akhir yang panjang. Glenca terbangun dengan bau antiseptik yang menusuk hidung. Lampu putih di langit-langit rumah sakit terasa terlalu terang, membuat kepalanya berdenyut pelan. Suara mesin monitor berdetak teratur, menandakan bahwa ia masih hidup, meski tubuhnya terasa asing dan berat. Ingatan tentang kecelakaan datang bertahap. Hujan, mobil terbalik, rasa sakit, lalu wajah seorang pria yang muncul dari kegelapan. Angger. Nama itu muncul begitu saja di pikirannya, jelas seolah baru saja diucapkan. Glenca menoleh perlahan, berharap entah apa, namun yang ia lihat hanya tirai putih dan perawat yang sibuk mencatat sesuatu. "Kau sudah sadar," kata perawat itu dengan suara lembut. "Kau beruntung, seseorang menelpon ambulans tepat waktu." Glenca ingin bertanya lebih banyak tentang pria itu, tentang siapa dia, namun tenggorokannya kering. Kata-kata terasa menumpuk di dada tanpa jalan keluar. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat. Luka di kepalanya dijahit, tulangnya selamat, hanya memar dan trauma yang tersisa. Dokter mengatakan ia perlu waktu, baik untuk tubuh maupun pikirannya. Glenca mengangguk, tapi pikirannya terus kembali ke malam itu. Ia berharap pria itu datang, hanya untuk memastikan bahwa ia tidak mengarang segalanya. Pada hari ketiga, harapan itu terjawab. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang pria berdiri di ambang, membawa kantong plastik berisi buah dan air mineral. Jaket kerjanya sama seperti di malam hujan itu, kusam, sederhana, dengan logo perusahaan yang hampir pudar. Angger. Ia masuk tanpa senyum berlebihan, tanpa drama. Langkahnya tenang, seperti seseorang yang sudah hafal ruangan itu meski jelas belum pernah ke sana. "Kau sudah bangun," katanya. Bukan pertanyaan, pernyataan. Glenca menatapnya lama, memastikan bahwa ini nyata. Detak jantungnya meningkat, bukan karena takut, melainkan karena kelegaan yang tidak ia pahami. "Kau?" Suaranya serak. "Kau datang." Angger mengangguk singkat. Ia meletakkan kantong itu di meja kecil. "Aku lewat." Jawaban itu terlalu sederhana, hampir terdengar tidak jujur. Rumah sakit ini jauh dari kawasan industri tempat para TKI biasa bekerja. Glenca tahu itu, tapi ia tidak menyinggungnya. "Terima kasih," katanya pelan. Angger menoleh. Tatapannya berhenti sejenak di wajah Glenca. Ada jeda yang aneh, seperti ia sedang menimbang sesuatu yang tidak terlihat. "Aku hanya menolong," jawabnya. "Itu saja." Ia duduk di kursi tanpa diminta. Posisi duduknya tegak, rapi, seperti seseorang yang terbiasa menunggu lama.
Glenca memperhatikan detil kecil, cara ia meletakkan tangan, cara matanya menyapu ruangan, seolah mencatat setiap sudut. "Kau kerja apa?" tanya Glenca, mencoba terdengar santai. "Kerja kasar," jawab Angger. "Bangunan." Lagi-lagi jawaban yang menutup pintu, bukan membukanya. Namun anehnya, Glenca tidak merasa ditolak, justru merasa aman. Mereka berbicara sedikit, tentang cuaca, tentang makanan rumah sakit yang hambar, percakapan kecil yang tidak penting, namun mengalir tanpa canggung. Setiap kali Glenca terdiam karena lelah, Angger tidak memaksa. Ia hanya menunggu. Sebelum pergi, Angger berdiri dan berkata, "Aku akan cek lagi nanti." Bukan janji, bukan undangan, hanya kalimat datar. Namun ia benar-benar datang lagi, keesokan harinya. Lalu hari berikutnya. Selalu di jam yang hampir sama. Selalu membawa sesuatu kecil. Buah, roti, buku tipis berbahasa lokal yang Glenca belum pahami sepenuhnya. Ia tidak pernah lama. Datang, duduk, memastikan Glenca baik-baik saja, lalu pergi. Perawat mulai mengenalnya. Menyebutnya sebagai kerabat. Angger tidak pernah membantah, tidak pernah mengiyakan. Glenca mulai menunggu langkah kaki itu. Mulai merasa ada bagian harinya yang kosong jika Angger belum muncul. Kehadirannya tenang, tidak menuntut, tapi konsisten. Suatu sore, Glenca bertanya, "Kenapa kau menolongku malam itu?" Angger terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Matanya turun, menatap lantai. Jari-jarinya sedikit menegang. "Kau ada di sana," katanya akhirnya. "Itu cukup." Jawaban itu membuat Glenca merinding. Bukan karena dinginnya kata-kata, melainkan karena ada sesuatu yang tidak terucap di baliknya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Angger sudah berdiri. "Istirahat," katanya. "Jangan terlalu banyak pikir." Ia pergi seperti biasa. Tenang, tanpa menoleh. Glenca menatap pintu yang tertutup. Di dadanya muncul perasaan asing. Bukan cinta, bukan ketergantungan, Melainkan keyakinan samar bahwa hidupnya sedang bersinggungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kecelakaan. Dan di luar kamar itu, Angger berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah yang sama tenangnya. Namun di balik wajah datarnya, pikirannya dipenuhi suara-suara lama, peringatan, aturan, dan satu kesadaran yang mulai mengganggunya. Ia terus muncul tepat waktu, padahal ia tahu seharusnya ia tidak muncul lagi. Glenca akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit seminggu kemudian. Langkahnya masih pelan, kepalanya kadang berdenyut jika bergerak terlalu cepat. Dunia di luar terasa lebih bising, lebih tajam, seolah ia baru pertama kali menghirup udara bebas. Di depan gedung rumah sakit, Angger sudah menunggu. Ia berdiri di dekat pagar, jaket kerjanya sama, tas kecil disampirkan di bahu. Tidak ada isyarat bahwa ia sengaja datang lebih awal, namun kehadirannya terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan. "Kau boleh pulang hari ini," katanya, seolah ia sudah tahu. Glenca tersenyum tipis. Ia tidak bertanya bagaimana Angger tahu. Sejak beberapa hari terakhir, ia mulai menerima bahwa ada hal-hal tentang pria itu yang tidak perlu dijelaskan untuk bisa dirasakan. "Aku belum punya tempat," kata Glenca setelah ragu sejenak. "Apartemenku masih rusak, mobilku hancur." Angger menoleh, menatap wajah Glenca lebih lama dari biasanya. Hujan tidak turun hari itu, tapi awan kelabu menggantung rendah. "Ikut aku dulu," katanya. Glenca terdiam. Ada bagian dari dirinya yang seharusnya curiga. Ia baru mengenal pria ini. Negara asing, situasi rapuh. Namun anehnya, rasa takut itu tidak muncul. Ia mengangguk. Tempat Angger tinggal sederhana. Kamar sempit di barak pekerja, dinding tipis, bau semen dan logam. Tidak ada barang pribadi kecuali pakaian kerja, termos dan satu rak kecil berisi buku tua yang sudah usang. "Kau bisa pakai tempat tidur," kata Angger. "Aku di lantai." "Tidak," jawab Glenca cepat. "Kita bergantian." Angger tidak membantah.
Ia hanya mengangguk, seperti biasa. Hari-hari berikutnya berjalan aneh namun tenang. Angger bangun lebih pagi, memasak sesuatu yang sederhana, lalu pergi bekerja. Glenca menghabiskan waktu membersihkan diri, mengurus dokumen, mencoba menata ulang hidup yang runtuh. Angger tidak pernah meminta apapun. Tidak uang, tidak bantuan, tidak cerita. Setiap pertolongannya datang tanpa syarat, tanpa pengingat. Glenca mulai memperhatikan detil yang tidak masuk akal. Angger pulang dengan tubuh bersih meski bekerja di bangunan. Lukanya sembuh terlalu cepat. Ia jarang terlihat lelah. Dan setiap kali Glenca mengalami mimpi buruk, Angger selalu terbangun tepat sebelum ia berteriak. Suatu malam, Glenca terbangun dengan napas terengah. Bayangan kecelakaan kembali menghantam pikirannya. Sebelum ia sempat berdiri, Angger sudah di sana, berdiri di ambang pintu. "Tidur lagi," katanya pelan. Hanya 2 kata, namun cukup membuat dada Glenca mereda. "Kau tidak pernah bertanya apa yang aku inginkan," kata Glenca tiba-tiba. Angger menatapnya. "Apa yang kau inginkan?" Pertanyaan itu terdengar berbeda. Bukan tawaran, bukan janji. Glenca berpikir tentang uang, tentang pekerjaan, tentang hidup yang lebih mudah. Namun semua itu terasa kosong di mulutnya. "Aku hanya ingin hidup tenang," katanya akhirnya. Angger mengangguk. "Kau akan dapat itu." Tidak ada kilatan cahaya. Tidak ada perubahan instan. Hanya kalimat datar yang anehnya terasa pasti. Di luar kamar sempit itu, sesuatu bergerak. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh makhluk sejenis Angger. Sebuah sistem lama mencatat sesuatu, namun kolom kontrak tetap kosong. Tidak ada tanda tangan, tidak ada perjanjian. Pertolongan terus mengalir tanpa harga, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Angger berdiri sendirian malam itu, menatap dinding kosong. Di dalam dirinya, suara lama berbisik, mengingatkan aturan yang telah ia patuhi selama berabad-abad. Manusia tidak ditolong gratis. Setiap kebaikan harus dibayar. Namun untuk pertama kalinya, Angger tidak merasakan dorongan untuk menagih. Ia justru merasakan sesuatu yang lebih mengganggu. Keinginan agar Glenca tidak pernah membayar apapun. Dan di saat itulah, tanpa disadari oleh keduanya, garis takdir mulai bergeser perlahan. Hari-hari Glenca mulai terisi kembali. Ia mendapatkan pekerjaan sementara di sebuah kafe kecil dekat kawasan industri. Tidak mewah, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, namun cukup untuk membuatnya merasa berguna. Anehnya, pekerjaan itu datang terlalu mudah. Wawancara singkat, pemilik kafe langsung percaya, seolah semua sudah disiapkan sebelumnya. Angger tidak pernah mengaku campur tangan. Ia hanya mengangguk saat Glenca bercerita, seakan semua itu wajar. Setiap pagi, Angger mengantar Glenca hingga ke ujung jalan. Ia tidak masuk ke kafe, hanya berdiri dari jauh, memastikan segalanya baik-baik saja sebelum pergi ke proyek bangunan. "Kau tidak perlu selalu menungguku," kata Glenca suatu pagi. "Aku tidak menunggu," jawab Angger. "Aku lewat." Jawaban yang sama diulang dengan nada yang sama, namun Glenca mulai tersenyum setiap kali mendengarnya. Malam-malam mereka diisi percakapan sederhana. Glenca mulai menceritakan masa lalunya, tentang kegagalan, tentang rasa bersalah yang ia bawa dari negaranya sendiri. Angger jarang menanggapi panjang, tetapi ia mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kau tidak perlu menghukum dirimu terus," katanya suatu malam. Kata-kata itu mengenai sesuatu yang Glenca sendiri belum berani akui. Perlahan hidup Glenca membaik, tidurnya lebih nyenyak, kecemasannya mereda, bahkan bekas luka di kepalanya sembuh lebih cepat dari perkiraan dokter.
Semua terjadi tanpa lonjakan drastis, tanpa keajaiban mencolok. Sebuah keberuntungan yang terasa alami. Namun di balik itu, dunia Angger mulai retak. Setiap demon memiliki penanda kontrak. Jejak tak kasat mata yang menempel pada manusia yang telah membuat perjanjian. Angger terbiasa melihatnya seperti bayangan tipis di sekitar dada manusia. Pada Glenca, tidak ada apa-apa. Dan itu seharusnya tidak mungkin. Angger merasakan tatapan dari kejauhan. Demon lain mulai memperhatikan. Getaran halus di udara semakin sering muncul. Pesan peringatan datang dalam bentuk mimpi yang penuh api dan suara besi beradu. Malam itu, Angger berdiri di luar barak lebih lama dari biasanya. Ia menatap langit tanpa bintang. Menarik napas yang tidak ia perlukan. Kau melanggar, bisik sebuah suara di kepalanya. Angger tidak menjawab. Ia mengingat aturan lama. Setiap pertolongan harus diikat. Setiap kemudahan harus memiliki batas waktu. Tanpa kontrak, keseimbangan runtuh. Ia kembali ke dalam. Glenca tertidur di kasur. Napasnya teratur. Wajahnya tenang, bebas dari beban yang dulu ia bawa. Angger berdiri di sampingnya. Ragu. Jika ia mengikat kontrak sekarang, semuanya akan kembali normal. Sistem akan tenang. Glenca akan hidup nyaman selama beberapa tahun, lalu menghilang seperti yang lain. Namun tangannya tidak bergerak. Ia menatap wajah Glenca, dan untuk pertama kalinya sejak ia ada, Angger merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan takut hukuman, melainkan takut kehilangan sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Pagi harinya, Angger tidak pergi bekerja. Ia duduk di kamar sempit itu, menatap dinding, menunggu sesuatu yang tidak ingin ia datangi. Di dalam dirinya, tanda peringatan semakin kuat. Denyut panas di dada, tempat kontrak biasa tercatat, terasa kosong namun bergetar. Kontrak yang tidak ditandatangani. Kesalahan kecil yang terus membesar. Dan di saat Angger memilih untuk tetap diam, dunia lain mulai menyiapkan konsekuensinya. Angger akhirnya kembali bekerja. Bukan karena kewajiban, melainkan untuk meredam bisikan yang semakin keras di kepalanya. Proyek bangunan itu berdiri di atas tanah lama. Tanah yang pernah menyimpan banyak ratapan. Tempat seperti itu selalu dekat dengan dunia mereka. Di antara suara besi dan beton, Angger bisa mendengar lebih jelas suara sesamanya. Bisikan itu datang tanpa wujud. Dingin. Teratur. Mereka menanyakan kontrak. Angger bekerja tanpa kesalahan. Gerakannya presisi. Terlalu rapi untuk manusia biasa. Para pekerja lain menganggapnya pendiam dan aneh. Namun tidak pernah bermasalah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum tipis dan anggukan sopannya, Angger menyembunyikan dunia yang penuh darah dan api. Malam itu, setelah Glenca tertidur, Angger tidak kembali ke barak. Ia berjalan menjauh, melewati pagar proyek, menuruni jalan tanah hingga tiba di area kosong yang gelap. Udara berubah. Bau logam dan hangus menyelimuti tempat itu. Bayangan-bayangan tinggi muncul tanpa bentuk pasti. Mata-mata merah menyala di kegelapan, menatapnya dengan kesabaran yang mengerikan. "Kau terlambat," kata salah satu suara. Angger berdiri tegak. "Aku sedang bekerja." "Bekerja atau menunda?" balas suara lain. Mereka mengelilinginya tanpa langkah. Tidak ada sentuhan, namun tekanan itu nyata. Kontrak-kontrak lama bergetar di sekitar Angger, seperti rantai tak terlihat yang mengingatkan siapa dirinya. "Manusia itu," kata suara pertama, "belum terikat." Angger diam. "Kau tahu akibatnya." Angger mengangguk pelan. Ia tahu, demon yang memberi tanpa menagih dianggap merusak tatanan, bukan pengkhianat, tetapi gangguan yang harus disingkirkan. "Beri waktu," katanya singkat. Suara tawa rendah bergema, bukan ejekan, melainkan kepastian. "Waktu bukan milikmu." Bayangan-bayangan itu memudar, udara kembali normal. Namun di dada Angger, sesuatu tertinggal.
Tanda yang tidak terlihat oleh manusia, namun jelas bagi sesamanya. Peringatan terakhir. Angger pulang menjelang pagi. Glenca sudah bangun, menyiapkan kopi dengan cangkir yang sedikit retak. Ia tersenyum saat melihat Angger masuk. "Kau kelihatan lelah," katanya. Angger mengangguk. Ia duduk tanpa menjawab. Glenca menatapnya lama. "Kau tidak pernah bercerita tentang dirimu." Angger terdiam. Selama ratusan tahun, tidak ada manusia yang meminta ceritanya. Mereka hanya meminta hasil. "Tidak ada yang perlu diceritakan," katanya. "Aku ingin tahu," ujar Glenca pelan. "Bukan karena harus, karena aku peduli." Kata itu membuat sesuatu di dada Angger berdenyut. Peduli adalah konsep asing, tidak tercatat dalam kontrak manapun. Ia berdiri, mendekat, lalu berhenti di jarak aman. "Jangan terlalu dekat denganku." Glenca terkejut. "Kenapa?" Angger menatapnya. Di matanya, sesaat muncul bayangan gelap yang bukan milik dunia ini. "Karena aku tidak seperti yang kau pikir." Glenca tidak mundur, tidak apa-apa. Jawaban itu sederhana, terlalu sederhana untuk sesuatu yang begitu dalam. Angger berbalik. Ia keluar sebelum kata-kata itu mengikis pertahanan terakhirnya. Di luar, matahari mulai naik. Cahaya menyentuh kulitnya, membuatnya terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Untuk pertama kalinya, Angger menyadari sesuatu yang mengganggu. Dunia gelap yang selama ini ia miliki mulai terasa jauh. Dan dunia manusia yang seharusnya hanya ladang kontrak, perlahan menjadi tempat yang ingin ia pertahankan. Malam turun dengan tenang. Terlalu tenang untuk pikiran Glenca yang belum benar-benar pulih. Suara kendaraan dari kejauhan terdengar seperti dengungan panjang yang membuat dadanya terasa sempit. Ia berbaring miring, menatap dinding barak yang kusam, mengikuti bayangan kipas angin yang berputar lambat. Angger belum pulang. Jam sudah melewati waktu biasanya. Glenca mencoba tidak memikirkan apapun, namun kegelisahan muncul tanpa alasan jelas. Bukan karena takut ditinggalkan, melainkan perasaan samar bahwa sesuatu sedang bergerak di luar jangkauan indranya. Ia terlelap dengan gelisah. Dalam tidurnya, mimpi datang tanpa bentuk jelas. Ia kembali ke malam kecelakaan. Hujan turun lebih deras dari yang ia ingat. Lampu jalan berkedip, lalu padam. Rasa sakit menusuk, lebih tajam dari sebelumnya. Kali ini ia benar-benar yakin bahwa ia akan mati. Di tengah kekacauan itu, sebuah perasaan muncul. Bukan panik, bukan permintaan, melainkan kesadaran mendadak bahwa hidupnya sedang berada di tangan orang lain. Wajah Angger muncul dalam kabut hujan, sama seperti malam itu, tenang, hadir. Di dalam mimpi itu, Glenca tidak berbicara, bibirnya tidak bergerak. Namun sesuatu di dalam dadanya bergetar, mengalir keluar seperti bisikan yang tidak membutuhkan suara. Ia hanya berharap, bukan untuk dirinya. Ia berharap orang yang menolongnya tidak menyesal, tidak terseret ke kegelapan karena dirinya. Ia berharap pria asing itu hidup bahagia, bebas dari beban yang tidak ia pahami. Dan tanpa sadar, harapan itu berubah menjadi doa. Sebuah doa yang sederhana, agar penolongnya mendapatkan surganya Allah. Glenca terbangun dengan napas terengah, dadanya naik turun cepat, telapak tangannya basah oleh keringat. Ruangan masih gelap, hanya lampu kecil di sudut yang menyala redup. Angger sudah duduk di lantai, bersandar pada dinding. Kehadirannya membuat Glenca terdiam. Ia tidak mendengar pintu terbuka, tidak mendengar langkah kaki. "Kau mimpi buruk," kata Angger. Bukan pertanyaan. Glenca mengangguk pelan. Ia mencoba mengingat detail mimpi itu, namun sebagian sudah menguap, meninggalkan rasa hangat yang aneh di dadanya. "Aku tidak ingat semuanya," katanya. "Tapi rasanya berbeda." Angger tidak menjawab. Wajahnya pucat, lebih pucat dari biasanya. Matanya menatap lurus ke depan, seolah melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Di dalam dirinya, sesuatu telah terjadi. Di saat doa itu lahir, dunia lain bergetar. Bukan ledakan, bukan kilat,
melainkan getaran halus yang menembus lapisan aturan. Sebuah arus yang tidak seharusnya ada menyentuh inti keberadaan Angger. Namanya terukir, bukan sebagai pemilik kontrak, melainkan sebagai objek doa manusia. Angger merasakan panas menyebar di dadanya, bukan seperti api neraka yang ia kenal, melainkan seperti cahaya yang asing dan menyakitkan. Tanda kontrak yang seharusnya kosong berdenyut, lalu retak. Ia menunduk, menahan sesuatu yang tidak bisa ia tunjukkan. "Kau baik-baik saja?" tanya Glenca, khawatir. Angger mengangguk terlalu cepat. Tidur lagi. Dua kata yang sama seperti malam kecelakaan. Kali ini, terdengar lebih berat. Glenca menurut. Matanya terpejam, napasnya perlahan teratur kembali. Ia tidak tahu bahwa doa yang lahir tanpa niat itu telah melintasi batas yang paling terlarang. Angger tetap duduk di sana hingga pagi. Ia tahu apa yang baru saja terjadi, meski tidak ingin mengakuinya. Larangan tertua telah dilanggar. Bukan oleh dirinya, melainkan oleh manusia yang tidak tahu apa-apa. Dan justru karena ketidaktahuan itulah, doa itu menjadi murni. Pagi datang dengan cahaya pucat. Glenca terbangun dengan perasaan ringan, seolah beban lama terangkat. Angger berdiri di dekat jendela. Punggungnya menghadap cahaya. Untuk pertama kalinya, bayangannya di lantai tampak berbeda. Lebih samar. Lebih rapuh. Angger menutup mata sejenak. Di dalam dirinya, satu kepastian mengeras. Doa itu tidak bisa ditarik kembali. Dan sejak malam itu, takdir mereka tidak lagi berjalan di jalur yang sama. Sejak malam itu, Angger berubah. Perubahannya tidak mencolok, tidak seperti luka yang bisa dilihat mata. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih sunyi. Langkahnya tetap tenang, wajahnya tetap datar. Namun ada jarak halus yang tercipta antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Glenca merasakannya. Angger masih mengantar ke kafe, masih duduk diam di sudut ruangan saat ia menutup toko, masih menyiapkan makan sederhana di malam hari. Tetapi kehadirannya kini seperti bayangan yang berusaha tidak menyentuh apapun. "Kau sakit," kata Glenca suatu sore. Angger menggeleng. Tidak. Jawaban itu cepat, terlalu cepat. Glenca tidak memaksa. Ia hanya mengamati. Dan semakin ia mengamati, semakin ia menyadari bahwa sesuatu sedang ditahan oleh pria itu. Sesuatu yang tidak ingin keluar. Di tempat lain, dunia yang tidak pernah dilihat manusia mulai bereaksi. Peringatan tidak lagi datang sebagai bisikan. Ia hadir sebagai tekanan nyata. Panas di dada Angger semakin sering muncul, seperti luka lama yang dipaksa terbuka kembali. Setiap kali Glenca tertawa, setiap kali ia terlihat damai, rasa panas itu membesar. Doa manusia bekerja pelan, namun pasti. Angger mencoba menjaga jarak. Ia pulang lebih malam, pergi lebih pagi, membatasi sentuhan yang sebelumnya terasa alami. Namun larangan itu tidak hanya melarang kedekatan fisik, ia melarang keterikatan. Dan itu jauh lebih sulit. Suatu malam, Glenca duduk di lantai, memandangi foto lama di ponselnya. Wajah ayahnya muncul di layar, tersenyum sebelum penyakit merenggutnya. "Aku tidak pernah sempat mendoakannya," kata Glenca pelan. Angger menegang. Kadang aku berpikir, doa yang terlambat tetap didengar atau tidak. Angger berdiri. "Jangan." Suaranya lebih keras dari biasanya. Glenca terkejut. "Jangan apa?" Angger menarik nafas panjang. "Jangan mendoakan orang sembarangan." Kata-kata itu terdengar salah. Glenca menatapnya bingung. Bukankah doa itu baik? Angger tidak menjawab. Ia berbalik, keluar kamar, meninggalkan pintu setengah terbuka. Di luar, Angger merasakan dunia lain mendekat. Tidak dengan langkah, tetapi dengan penilaian. Keberadaannya ditimbang ulang. Statusnya digeser sedikit demi sedikit. Ia masih demon, namun tidak lagi utuh. Glenca mengejar hingga ambang pintu. "Aku membuatmu marah." Angger berhenti, punggungnya kaku. "Tidak,
Lalu kenapa kau menjauh? Angger menoleh. Di matanya, Glenca melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketakutan, bukan pada manusia, melainkan pada kemungkinan. Karena aku tidak boleh dekat, katanya pelan. Kata boleh itu menggantung berat. Glenca tidak mengerti, tapi ia merasakan luka di baliknya. Ia tidak menyentuh Angger, tidak mendekat. Hanya berdiri, menerima jarak itu meski hatinya tidak setuju. Malam itu, Angger tidak tidur. Ia berdiri di luar, menatap langit yang tertutup awan. Panas di dadanya berubah menjadi nyeri. Ia tahu tanda-tanda ini. Pelanggaran pertama telah tercatat. Doa manusia membuka pintu. Kedekatan memperlebar celah. Dan jika ia terus bertahan di sisi Glenca, larangan itu tidak hanya akan dilanggar, ia akan dihancurkan sepenuhnya. Namun untuk pertama kalinya, kehancuran itu tidak terasa menakutkan. Yang menakutkan justru bayangan dunia tanpa Glenca di dalamnya. Angger mulai merasakan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Rasa berat di dada setiap kali Glenca terluka oleh kata-kata orang lain di kafe. Dorongan aneh untuk tersenyum saat ia mendengar Glenca tertawa. Kegelisahan yang tidak logis ketika Glenca pulang terlambat. Emosi itu datang tanpa izin, tanpa kontrak, tanpa aturan. Dan justru karena itulah ia terasa berbahaya. Angger menghindari cermin. Bayangannya sering terlihat terlambat bergerak, seperti tidak sepenuhnya sepakat dengan wujud yang ia pakai. Di beberapa sudut gelap, ia bahkan tidak melihat pantulan apapun. Suatu sore hujan turun mendadak. Glenca terjebak di kafe setelah jam tutup. Angger datang tanpa diberitahu. Payung tua di tangannya berlubang, namun ia tetap berdiri di luar, menunggu. Kau tidak perlu menjemputku, kata Glenca. Aku kebetulan lewat, jawab Angger. Mereka berjalan berdampingan. Bahu mereka bersentuhan sesaat. Panas menjalar di kulit Angger. Bukan api, melainkan sesuatu yang lebih hidup. Ia menarik diri perlahan. Glenca memperhatikan, namun tidak menegur. Di rumah listrik padam. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya lilin kecil. Bayangan menari di dinding. Glenca duduk, membungkus dirinya dengan selimut tipis. Kau takut gelap, kata Angger. Sedikit, jawab Glenca jujur. Angger berdiri lebih dekat. Tidak menyentuh, hanya cukup dekat untuk membuat Glenca merasa tidak sendiri. Keheningan di antara mereka tidak terasa canggung. Angger, kata Glenca pelan. Kau pernah jatuh cinta. Kata cinta meluncur begitu saja, ringan namun mematikan. Angger menutup mata. Dalam ratusan tahun keberadaannya, ia pernah menyaksikan cinta, menukar cinta, menghancurkan cinta, tetapi tidak pernah merasakannya. Tidak, jawabnya akhirnya. Glenca mengangguk, tidak kecewa. Aku juga tidak pernah berpikir akan merasa seperti ini lagi. Angger membuka mata. Ia menatap Glenca, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya melihat. Bukan sebagai demon, bukan sebagai penagih kontrak, melainkan sebagai sesuatu yang ingin tinggal. Di dadanya, tanda kontrak kosong berdenyut, lalu memudar sedikit. Cahaya tipis merembes dari retakan yang tidak seharusnya ada. Dunia lain merasakannya. Suara peringatan berubah menjadi gema. Angger tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan sekedar pelanggaran kecil. Ia sedang belajar sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki oleh makhluk sepertinya. Perasaan. Dan setiap perasaan membawa konsekuensi. Malam itu, saat Glenca tertidur, Angger duduk di lantai, punggungnya bersandar pada ranjang. Ia tidak berjaga. Ia tidak melindungi. Ia hanya ingin berada di sana. Untuk pertama kalinya, keberadaannya tidak terasa sebagai tugas, melainkan pilihan. Peringatan itu datang tanpa suara, tanpa wujud yang bisa dilihat manusia. Angger merasakannya sebagai tekanan tiba-tiba, seperti udara yang mengeras di sekeliling tubuhnya. Langkahnya terhenti di tengah jalan. Napasnya terasa berat, meski ia tidak membutuhkannya.
Ia sedang berjalan pulang dari kafe. Glenca beberapa langkah di depannya. Senyumnya masih ada, kecil dan lelah setelah hari panjang. Angger memperlambat langkah, membiarkan jarak tercipta. Lalu panas itu menghantam dadanya. Bukan panas biasa. Ini adalah panggilan. Angger berhenti sepenuhnya. Glenca menoleh, bingung. Kenapa? Pulang dulu, kata Angger cepat. Nada suaranya tidak memberi ruang bantahan. Glenca ragu, tapi mengangguk. Ia berjalan pergi, sesekali menoleh hingga belokan menelan sosoknya. Saat Glenca menghilang dari pandangan, dunia berubah. Jalan aspal yang sama terasa jauh lebih gelap. Lampu jalan meredup, bayangan memanjang tidak wajar. Bau hangus yang selama ini hanya muncul di mimpi, kini nyata. Mereka datang, bukan sebagai tubuh utuh, melainkan siluet yang terlipat oleh kegelapan. Mata mereka menyala merah kusam, menatap Angger dengan kesabaran yang mengerikan. Cukup, kata salah satu dari mereka. Angger berdiri tegak. Ia tidak mundur. Kau sudah diberi peringatan. Aku masih di dunia, jawab Angger. Aku belum melanggar kontrak. Tawa rendah bergema. Kontrak tidak lagi menjadi masalah utama. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari api. Doa manusia telah tercatat. Lanjut suara lain. Dan keterikatanmu memperkuatnya. Angger mengepalkan tangan. Dia tidak tahu. Ketidaktahuan tidak membatalkan akibat. Bayangan-bayangan itu mendekat, tidak menyentuh, namun keberadaannya membuat ruang di antara mereka bergetar. Di dada Angger, tanda retak kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya. Kau diberi dua pilihan, kata suara pertama. Ikat kontrak sekarang atau menjauh sepenuhnya. Angger terdiam. Mengikat kontrak berarti mengembalikan keseimbangan. Glenca akan hidup nyaman, bahagia, lalu suatu hari menghilang. Sistem akan tenang, neraka akan puas. Menjauh berarti mempertahankan hidup Glenca, namun menghancurkan dirinya perlahan. Jika aku menolak, tanya Angger. Kau akan ditarik, kata itu sederhana. Final. Bayangan-bayangan mulai memudar. Sebelum benar-benar menghilang, satu suara terakhir berbisik, lebih dekat dari yang lain. Cinta bukan alasan yang diterima di tempat kami. Dunia kembali normal. Lampu jalan menyala stabil. Suara kendaraan terdengar lagi, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Angger berdiri lama. Tubuhnya terasa berat, seperti tertambat ke bumi dengan cara yang asing. Ia menatap ke arah rumah, tempat Glenca menunggunya tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Saat ia melangkah, langkahnya tidak lagi seringan dulu. Malam itu, Glenca menyambutnya dengan senyum kecil. Kau lama, Angger mengangguk. Iya. Ia duduk, menjaga jarak. Matanya menghindari tatapan Glenca. Kau akan pergi, kata Glenca tiba-tiba. Bukan pertanyaan. Angger terdiam. Aku tidak tahu kenapa, lanjut Glenca. Tapi aku merasa seperti itu. Angger menutup mata sejenak. Ia ingin menyangkal, ingin berkata tidak, namun peringatan itu masih bergema. Neraka telah memberi batas, dan setiap batas selalu diakhiri dengan kehilangan. Sejak malam itu, kata pergi menggantung di antara mereka seperti bayangan yang tidak mau pergi. Angger tetap ada secara fisik, namun pikirannya sering melayang jauh. Glenca merasakannya dari hal-hal kecil. Jeda sebelum Angger menjawab, tatapan yang cepat dialihkan, sentuhan yang nyaris terjadi lalu dibatalkan. Kau tidak perlu memaksakan tinggal, kata Glenca suatu pagi. Angger berhenti mengikat tali sepatunya. Aku tidak memaksa.
Tapi kau juga tidak benar-benar di sini, balas Glenca. Angger berdiri. Ia menatap Glenca lama, lebih lama dari biasanya. Di matanya, ada pergulatan yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata manusia. Jika aku pergi, katanya pelan, kau akan baik-baik saja. Glenca menggeleng. Aku tidak tahu, tapi aku tahu aku lebih baik saat kau ada. Kalimat itu sederhana, jujur, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Angger melangkah mundur. Di dalam dirinya, panas kembali muncul, lebih kuat. Peringatan neraka dan doa manusia bertabrakan, menciptakan tekanan yang membuat keberadaannya sendiri terasa goyah. Malam itu, hujan turun deras. Glenca duduk di ambang jendela, menatap lampu jalan yang memantul di genangan air. Angger berdiri di belakangnya, menjaga jarak. Di negaraku, kata Glenca pelan, aku pernah mencintai seseorang dan kehilangan segalanya karena itu. Angger mendengarkan. Aku berjanji tidak akan jatuh cinta lagi, lanjutnya. Tapi hidup tidak selalu bertanya sebelum memberi. Angger menutup mata. Kata cinta kini tidak lagi bisa dihindari. Aku tidak seharusnya menjadi orang yang kau cintai, katanya. Glenca menoleh. Kenapa? Angger membuka mata. Untuk sesaat bayangan gelap melintas di sana, lalu menghilang. Karena aku tidak punya masa depan. Glenca berdiri. Jarak di antara mereka mengecil tanpa disadari. Aku juga tidak tahu masa depanku, tapi aku di sini. Angger merasakan sesuatu retak lebih jauh, bukan tanda kontrak, melainkan pertahanan terakhirnya. Ia mengangkat tangan, berhenti di udara, ragu. Glenca tidak bergerak. Ia menunggu. Akhirnya, Angger menurunkan tangan itu, bukan menyentuh, tapi juga tidak menjauh. Malam itu, tanpa janji, tanpa pengakuan resmi, sesuatu berubah. Mereka tidak mengucapkan kata cinta, tidak mengikat apapun. Namun, keberadaan mereka berdampingan sudah cukup untuk melanggar takdir yang telah ditulis lama sebelum mereka lahir. Dan di dunia yang tidak terlihat, neraka mencatat pelanggaran itu sebagai sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Angger akhirnya berhenti berpura-pura. Malam itu sunyi. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Glenca duduk di lantai, menyusun kertas-kertas lama dari tasnya. Laporan polisi, dokumen rumah sakit, catatan yang selama ini ia simpan tanpa benar-benar dibaca. Angger berdiri di dekat jendela. Sejak peringatan itu, ia jarang memandang langsung ke arah Glenca. Seolah dengan melihatnya terlalu lama, ia bisa runtuh. Angger, panggil Glenca. Ia menoleh. Aku ingin bicara tentang malam kecelakaan itu. Kata-kata itu membuat udara terasa lebih berat. Angger tidak menjawab, namun ia tidak pergi. Glenca menarik napas. Ada bagian yang terus menggangguku. Sesuatu yang terasa hilang dari ingatanku. Angger menutup mata. Ia tahu, kebenaran tidak lagi bisa ditunda. Kau tidak kehilangan ingatan, katanya akhirnya. Kau menutupnya. Glenca mengerutkan dahi. Kenapa? Angger berbalik, menatapnya untuk pertama kali malam itu. Tatapannya dalam, penuh beban yang tidak seharusnya ditanggung satu makhluk pun. Karena jika kau mengingatnya sepenuhnya, kata Angger pelan, kau akan tahu apa yang telah kau lakukan. Glenca terdiam. Angger melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti menyeret dunia lain bersamanya. Di detik terakhir sebelum kau pingsan, lanjutnya, kau tidak hanya merasa takut, kau tidak hanya berharap selamat. Glenca merasakan dadanya menghangat. Potongan-potongan mimpi muncul. Hujan, gelap, rasa pasrah. Kau berdoa, kata Angger. Glenca menggeleng pelan. Aku tidak pernah berdoa.
Kau tidak menyadarinya, balas Angger. Dan justru karena itu, doa itu tercatat. Ia berjongkok di depan Glenca, menjaga jarak, seolah ada dinding tak terlihat di antara mereka. Kau tidak meminta apapun untuk dirimu sendiri, katanya. Kau mendoakan aku. Glenca membeku. Kata-kata itu membuka sesuatu yang selama ini terkunci. Perasaan hangat di dadanya kini terasa jelas. Bukan kenangan visual, melainkan emosi murni. Niat tanpa kata. Aku hanya ingin orang yang menolongku tidak celaka, bisiknya. Angger mengangguk. Kau berharap aku bahagia, dan kau berharap aku mendapatkan surganya Allah. Hening. Kata surga menggema lebih keras dari ancaman neraka manapun. Glenca menutup mulutnya dengan tangan. Aku tidak tahu, aku tidak pernah bermaksud. Niatmu murni, potong Angger. Dan justru itu yang berbahaya. Ia berdiri. Punggungnya tampak lebih berat dari sebelumnya. Doa itu tidak membutuhkan kontrak, lanjutnya. Ia menembus aturan. Ia mengikat tanpa syarat, dan ia menempatkanku di posisi yang tidak mungkin. Glenca berdiri perlahan. Kakinya gemetar. Apa yang terjadi padamu karena itu? Angger tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Aku mulai kehilangan tempatku. Kata-kata itu jatuh pelan, namun menghancurkan. Glenca mendekat satu langkah. Angger mundur satu langkah. Jangan, katanya. Glenca berhenti. Air mata menggenang, namun ia tidak jatuh. Jadi semua ini salahku. Angger menggeleng. Tidak ada yang salah. Hanya ada hal yang tidak seharusnya bertemu. Malam itu, kebenaran akhirnya berdiri di antara mereka. Tidak sebagai pengakuan cinta, tidak sebagai pengkhianatan, melainkan sebagai awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan. Setelah kebenaran itu terucap, tidak ada yang kembali sama. Glenca berjalan menjauh dari Angger, bukan karena marah, melainkan karena dadanya terasa terlalu penuh. Pikirannya dipenuhi satu kesadaran yang terus berputar. Doa yang ia kira hanyalah harapan kosong, ternyata telah mengubah takdir seseorang. Seseorang yang ia cintai. Angger tetap berdiri di tempatnya. Tubuhnya terasa semakin berat, seolah gravitasi dunia manusia kini menuntutnya sepenuhnya. Di dadanya, tanda retak berdenyut pelan. Tidak lagi panas, melainkan dingin. Malam itu, dunia lain kembali membuka jalurnya. Tanpa api, tanpa suara keras. Ruang di sekitar Angger melipat. Udara menegang, cahaya memudar. Sosok-sosok yang sama muncul, namun kali ini lebih dekat, lebih jelas. Cukup, kata salah satu dari mereka. Doa itu telah disahkan. Angger mengangkat wajahnya. Aku tidak memintanya. Langit tidak menilai dari permintaanmu, jawab suara lain. Ia menilai dari niat manusia. Kata niat menggema seperti palu. Doa itu bertentangan dengan kontrakmu, lanjut mereka. Kau milik neraka. Namamu tidak boleh disebut dalam harapan menuju cahaya. Angger mengangguk pelan. Aku tahu. Maka keseimbangan harus dipulihkan. Sebuah bayangan bergerak lebih maju. Di hadapannya, simbol kontrak lama muncul. Bukan sebagai tulisan, melainkan sebagai luka bercahaya di udara. Pilih, kata suara itu. Hapus doa manusia itu dengan menagih jiwanya, atau lenyap bersama kontrak yang rusak. Angger terdiam. Menghapus doa berarti menarik Glenca ke dalam sistem yang sama, menjadikannya bagian dari siklus lama. Glenca akan hidup tenang untuk sementara, lalu hilang, dan doa itu akan mati bersamanya. Lenyap berarti akhir, bukan hukuman api, bukan siksaan, melainkan penghapusan. Tidak ada nama, tidak ada jejak. Angger menoleh ke arah ruangan tempat Glenca berada. Ia bisa merasakan keberadaannya seperti cahaya kecil yang rapuh namun hangat. Jika aku memilih lenyap, tanya Angger, apa yang terjadi padanya? Ia akan hidup, jawab suara itu, tanpa kontrak, tanpa bayang-bayangmu. Jawaban itu cukup. Angger menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut,
hanya sedih dengan cara yang tenang. Aku memilih itu. Udara bergetar. Bayangan-bayangan itu membeku sesaat, seolah menimbang sesuatu yang jarang terjadi. Kau sadar, kata salah satu dari mereka, bahwa ini bukan pengorbanan, ini pembatalan keberadaan. Angger membuka mata. Aku tahu. Simbol kontrak di udara retak. Cahaya memudar sedikit demi sedikit. Di dalam diri Angger, sesuatu dilepaskan. Bukan kekuatan, bukan ingatan, melainkan ikatan yang selama ini menahannya pada neraka. Saat dunia kembali normal, Angger terduduk. Napasnya berat, tidak teratur. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bernapas. Di ruangan lain, Glenca merasakan dadanya sesak tanpa alasan. Ia berdiri, berjalan menuju pintu, menoleh ke arah Angger. "Ada apa?" tanyanya. Angger mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Senyum yang lembut, berbeda dari sebelumnya. "Tidak apa-apa," katanya. "Aku hanya memastikan sesuatu." Ia berdiri dengan susah payah. Langkahnya tidak lagi ringan. Kontrak telah runtuh, dan langit serta neraka kini menunggu satu hal terakhir untuk diselesaikan. Hukuman itu tidak datang sebagai petir atau api. Ia datang sebagai keheningan. Angger merasakannya saat fajar menyentuh jendela. Cahaya pagi tidak lagi memantul dengan cara yang sama di kulitnya. Warnanya tampak lebih pucat, lebih tipis, seolah keberadaannya mulai kehilangan bobot. Glenca belum tahu apa yang telah diputuskan Angger. Ia bergerak pelan di ruangan kecil itu, menyiapkan teh hangat dengan tangan gemetar. Sejak malam sebelumnya, dadanya terasa sesak, seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat ia genggam sepenuhnya. "Kau tidak tidur," kata Glenca. Angger menggeleng. "Tidak perlu." Jawaban itu terdengar berbeda, bukan dingin, melainkan lelah. Ia melangkah keluar. Udara pagi menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kalinya ia merasa kedinginan. Bukan dingin fisik, tetapi dingin eksistensial. Sesuatu di dalam dirinya sedang dicabut. Dunia lain membuka diri tanpa peringatan. Kali ini bukan bayangan yang datang, melainkan kehampaan. Ruang di sekeliling Angger seolah terlipat ke dalam dirinya sendiri. Suara menghilang, warna memudar. Keputusan telah diterima, terdengar suara tanpa arah. "Kau telah melanggar ketentuan tertinggi." Angger berdiri diam, ia tidak melawan. "Kau menolak menagih, kau membiarkan doa manusia hidup, dan kau memilih pembatalan." Kata pembatalan itu mengiris lebih tajam dari hukuman apapun. Maka hukuman dijalankan. Angger merasakan ingatan-ingatan lamanya terlepas. Wajah-wajah manusia yang pernah ia ikat kontrak dengannya memudar satu persatu. Suara jeritan yang dulu menjadi bagian dari dirinya, kini menjauh. Kekuatan yang selama ini mengalir stabil, kini bocor perlahan. Seperti air dari wadah retak. Ia jatuh berlutut. Bukan karena sakit, melainkan karena tubuhnya tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Di kejauhan, Glenca merasakan sesuatu runtuh. Cangkir di tangannya jatuh, pecah. Dadanya terasa kosong, dingin, seolah seseorang baru saja dipanggil pergi tanpa pamit. "Angger," bisiknya. Angger membuka mata. Dunia manusia masih ada di sekelilingnya, namun terasa semakin jauh. Ia tahu waktunya singkat. Ia berjalan kembali ke ruangan, langkahnya tidak stabil. Glenca menatapnya dengan wajah pucat. "Kau kenapa?" tanya Glenca. Angger tersenyum kecil. Senyum yang berusaha menenangkan, bukan menyembunyikan. "Aku harus pergi," katanya. Glenca menggeleng. "Tidak, jangan sekarang." Angger mengangkat tangan, berhenti di udara. Sentuhan itu tidak pernah terjadi. "Kau akan hidup," katanya pelan. "Dan itu cukup." Kata-kata itu bukan janji, itu penyerahan. Cahaya di sekitar Angger mulai memudar. Bukan cahaya terang, melainkan siluetnya sendiri yang perlahan menipis. Garis tubuhnya menjadi samar, seperti bayangan yang tersapu matahari. Glenca melangkah maju, air mata jatuh tanpa suara. "Ini karena aku,"
Angger menggeleng. Ini karena aku memilih. Ia menatap Glenca untuk terakhir kalinya. Tidak ada penyesalan di sana. Hanya ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Terima kasih, katanya. Lalu, tanpa suara, tanpa bekas luka, Angger mulai menghilang. Bukan ditarik, bukan dihancurkan, melainkan dihapus. Dan di tempat ia berdiri, hanya tersisa udara pagi yang dingin dan rasa kehilangan yang terlalu sunyi untuk diteriakan. Ruangan itu terasa terlalu besar setelah Angger menghilang. Glenca berdiri kaku di tempat yang sama, menatap ruang kosong di depannya. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada bekas luka di lantai. Tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja lenyap dari dunia. Semuanya terlalu normal. Justru itulah yang menghancurkan. Ia melangkah maju. Tangannya terulur ke udara kosong, seolah masih berharap merasakan sisa kehadiran. Namun yang ia sentuh hanyalah dingin. Bukan dingin malam, melainkan dingin kehilangan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang salah urut. Glenca tetap pergi ke kafe, tetap menyeduh kopi, tetap tersenyum pada pelanggan. Tidak ada yang bertanya tentang Angger. Tidak ada yang menyadari bahwa seseorang telah terhapus, bukan hanya dari hidupnya, tetapi dari dunia itu sendiri. Nama Angger tidak tercatat dimanapun. Barak pekerja tidak pernah mengenalnya, daftar proyek tidak pernah memuat namanya. Bahkan ingatan orang-orang yang pernah bekerja bersamanya terasa kabur, seperti mimpi yang dilupakan saat bangun. Glenca satu-satunya yang mengingat. Malam-malamnya diisi keheningan panjang. Ia tidur sendirian di ruangan kecil itu, memandangi dinding yang kini terasa asing. Setiap sudut menyimpan bayangan kebiasaan lama yang tidak pernah benar-benar ada. Ia mulai berdoa. Bukan doa yang meminta, bukan doa yang menawar, hanya doa sederhana yang ia panjatkan dalam diam, dengan hati yang lelah namun jujur. Ia tidak menyebut nama. Ia hanya berharap. Suatu sore, hujan turun ringan. Glenca duduk di dekat jendela, memandangi tetesan air yang jatuh teratur. Dadanya terasa sesak, namun tidak lagi kosong sepenuhnya. Di dalam keheningan itu, sesuatu bergerak. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan perasaan samar bahwa dunia sedang menahan nafas. Dan jauh di luar jangkauan waktu dan aturan, sebuah keputusan lain sedang diambil. Bukan oleh neraka, melainkan oleh yang selama ini diam. Pagi itu datang dengan cahaya yang lembut. Glenca berjalan seperti biasa menuju kafe. Langkahnya tenang, meski hatinya masih menyimpan luka yang tidak bernama. Ia berhenti di lampu penyeberangan, menunggu tanda hijau menyala. Seseorang berdiri di sampingnya. Jaket sederhana. Rambut sedikit basah oleh embun pagi. Napasnya terlihat di udara dingin. Glenca tidak langsung menoleh. Namun dadanya bergetar. Ia menoleh perlahan. Pria itu tampak asing. Wajahnya tidak sepucat ingatannya. Matanya tidak lagi menyimpan bayangan gelap. Ia berdiri sedikit kikuk, seperti seseorang yang baru belajar berada di dunia. Mata mereka bertemu. Detik itu hening. Pria itu tersenyum kecil, canggung. "Maaf," katanya. "Aku baru pindah. Bisa kau tunjukkan jalan ke kafe di depan?" Suaranya sama. Bukan gema masa lalu. Bukan suara neraka. Suara manusia. Glenca menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Tidak karena takut, melainkan karena pengakuan yang tidak membutuhkan kata. "Bisa," jawabnya pelan. Mereka berjalan berdampingan. Langkah pria itu sedikit ragu, seolah tubuhnya masih menyesuaikan diri dengan berat dunia. Ia mengamati segalanya dengan rasa ingin tahu yang tulus.
Namamu siapa? Tanya Glenca. Meski ia sudah tahu, jawabannya tidak akan sama. Pria itu berpikir sejenak. Angger, katanya. Entah kenapa nama itu terasa benar. Glenca tersenyum. Air mata menggenang, namun tidak jatuh. Ia tidak bertanya dari mana ia datang. Tidak menyinggung masa lalu. Tidak menguji ingatan. Ia hanya berjalan di sampingnya. Di dunia yang telah memberinya kesempatan kedua. Jauh di atas, tidak ada catatan kontrak yang diperbarui. Tidak ada perjanjian baru yang ditulis. Tidak ada neraka yang menunggu. Yang ada hanya satu hal yang jarang diberikan. Kehidupan biasa. Dan cinta yang akhirnya direstui. Bukan karena dilanggar, tetapi karena dilahirkan kembali dengan cara yang paling manusiawi. Kisah ini tidak berakhir dengan kemenangan, tidak juga dengan hukuman, melainkan dengan kesempatan kedua. Angger tidak diselamatkan karena kekuatannya, melainkan karena doa yang tidak pernah diminta, dan cinta yang tidak pernah ditagih. Glenca tidak mendapatkan keajaiban besar, hanya kehidupan yang berjalan seperti seharusnya, dan seseorang yang akhirnya boleh mencintainya tanpa kontrak. Di dunia ini, tidak semua yang hilang benar-benar musnah, dan tidak semua yang jatuh harus tinggal di neraka. Gimana menurut kalian, sobat? Apakah akhir yang diterima Angger dan Glenca sudah cukup adil untuk semua pengorbanan yang terjadi? Atau justru terasa terlalu sunyi untuk cinta sebesar itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dalam hidup, tidak semua kebaikan langsung dibalas, dan tidak semua kehilangan harus kita pahami saat ini. Terkadang, yang perlu kita lakukan hanyalah tetap menjadi manusia yang tulus, meski dunia sering terasa tidak adil. Karena kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih selalu menemukan jalannya sendiri, entah kapan dan bagaimana. Dan jangan lupa, tekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena setiap like dan subscribe dari kalian adalah doa agar kami terus bisa menyampaikan cerita-cerita kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya.